proposal saya, yaitu hubungan status ekonomi dengan kejadian stunting di wilayah Puskesmas Muncang. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya adalah stunting merupakan masalah tumbuh kembang pada anak sehingga menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan perkembangan anak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting terjadi ketika tinggi badan anak kurang dari standar usia. Stunting sering terjadi pada anak yang kekurangan gizi dan mempunyai dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja di masa depan. Di NTB sendiri khususnya stunting sangat tinggi, terutama di Kabupaten Lombok Tengah bagian Kecamatan Kopang, yaitu Puskesmas Muncang sebesar 30,6%, dan berikutnya adalah di Puskesmas Pengadang dengan jumlah 26,9%. Kepala TPG Puskesmas Kopang, Heri Riyadi, mengungkapkan data rekap stunting terakhir di Dinas Kesehatan tersebut berjumlah 87,145 anak wilayah Lombok Tengah dan 20,509 anak menunjukkan tanda-tanda gizi buruk dan stunting atau setara dengan sekitar 23,53%. Status sosial ekonomi juga berpengaruh oleh pendapatan keluarga, dan di Desa Muncang rata-rata masyarakat di sana adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, maka penyakit kekurangan gizi atau malnutrisi, salah satunya adalah stunting, pasti akan muncul. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hubungan status ekonomi dengan kejadian stunting di wilayah Puskesmas Muncang. Baik, kita ke slide kedua, yaitu rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. Apakah ada hubungan faktor ekonomi dengan kejadian stunting di wilayah Puskesmas Muncang? Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan status ekonomi dengan kejadian stunting di wilayah Puskesmas Muncang. Dan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui hubungan antara status ekonomi keluarga dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Muncang. Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu kerangka teori. Stunting adalah, menurut Kementerian Kesehatan, stunting adalah suatu kondisi perawakan pendek atau sangat pendek yang dihitung dengan panjang atau tinggi badan pada usia kurang dari 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan menurut WHO akibat kekurangan gizi. Menurut Beppenas RI 2013, penyebab langsung terjadinya stunting adalah asuhan gizi dan penyakit menular, sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah kebiasaan orang tua, pelayanan kesehatan, dan sumber pangan, ketersediaan pangan, faktor budaya, faktor ekonomi, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Akibat stunting, yaitu stunting mempunyai dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak, seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pertumbuhan berat badan dan tinggi badan, serta perkembangan kognitif, motorik kasar, motorik halus, dan eksperiencif, serta perkembangan sosial dan emosional akan lambat dan kurang optimal apabila anak menunjukkan tanda-tanda kegagalan pertumbuhan dan kemungkinan besar rendah. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu status ekonomi. Status ekonomi
Status ekonomi mengacu pada posisi atau kondisi keuangan seseorang, keluarga, atau kelompok dalam masyarakat. Menurut para ahli, status ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk pendapatan, kekayaan, pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Status ekonomi juga seringkali berkaitan dengan tingkat keamanan finansial, kesejahteraan, dan akses terhadap layanan dan kesempatan ekonomi. Baik, kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian, yang dimana di sini saya menggunakan rancangan penelitian analisis observasional dengan cara pendekatan case control dengan teknik fixed descent sampling, dan tempat dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di Puskesmas Muncan, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu dari bulan November sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya, variabel penelitian. Di sini saya menggunakan 2 variabel, yaitu kejadian variabel dependen yaitu dengan kejadian stunting, variabel independen dengan kejadian status ekonomi, populasi dan sampel. Di sini saya menggunakan populasi kejadian stunting di wilayah Puskesmas Muncan, sedangkan sampelnya adalah balita umur 24 sampai 59 bulan dengan mengalami stunting di wilayah Puskesmas Muncan. Baik, kita lanjut ke metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah diperoleh dari kuesioner yang diberikan pada orang tua bayi, dan data primer di sini adalah balita, stunting, dan status ekonomi. Sedangkan data sekundernya adalah di penelitian ini diperoleh dari buku KIA Ibu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Muncan. Baik, kita lanjut ke ini adalah rencana anggaran penelitian saya, yang dimana teman-teman bisa membacanya atau di sini ada bahan dan agenda, ada kuantitas, harga satuan, dan harga total. Di sini jumlah total keseluruhan yang saya gunakan adalah 1.140.000. Baik, mungkin itu saja. Yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.